Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan pembacaan Kitabus Shiyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab kelima, bab hal yuqalu ramadhanu aw syahru ramadhana wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa qala la taqaddamu ramadhana. Qala al-imam al-Bukhari haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Wa qala haddatsani Yahya ibn Bukair qala haddatsani Al-Laitsu an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani ibnu Abi Anas maula At-Taymiyyan anna abahu haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samaa wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsani Al-Laitsu an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Salim anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu. Wa qala ghairuhu 'anil Laitsi haddatsani Uqail wa Yunus li hilali Ramadan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bab kelima ini Imam Bukhari menamakannya dengan hal yuqalu ramadhanu aw syahru ramadhana wa man ra'a kullahu wasi'an. Artinya, bolehkah seseorang mengatakan Ramadan saja tanpa diikuti atau diidhafahkan dengan lafaz syahr, atau harus diidhafahkan dengan mengatakan syahru Ramadan, atau yang ketiga boleh kedua-keduanya, al-amru wasi, boleh mengatakan Ramadan, boleh juga mengatakan syahru Ramadan. Dari judul bab ini Imam Al-Bukhari menyampaikan bahwa ada 3 pendapat ulama tentang tata cara mengucapkan Ramadan. Pertama adalah tidak boleh mengucapkan Ramadan saja tanpa didahului dulu dengan kata syahr. Ya. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Al-Malikiyah, pengikut madhab Imam Malik, dan kepada sebagian ulama salaf dari kalangan tabi'in, yaitu Atha dan juga Mujahid, berdasarkan hadis yang sudah disampaikan pada halaqah pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Adi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqulu ramadhana wala li'annahu atau li'anna Ramadan ismun min asma'illah walakin qulu syahra ramadhana. Janganlah kalian mengatakan Ramadan
saja. Karena Ramadan itu adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakanlah syahr Ramadan. Tapi sudah kita jelaskan di halaqah pertama bahwa hadis ini adalah lemah. Karena Imam Nawawi menghukumi salah satu perawinya itu Abu Ma'syar Najih As-Sanadi Al-Madani, ada seorang yang sayul hifdz atau hafalannya yang lemah. Begitupun perawinya sendiri Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil melemahkan perawi yang bernama Najih Al-Madani. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah boleh mengatakan Ramadan dengan syarat ada qarinah atau dalil pendukung, isyarat. Ya. Ini pendapat dinisbatkan kepada Asy-Syafi'iyah, sebagian pengikut madhab Asy-Syafi'i. Ya. Landasannya adalah mengumpulkan antara dalil larangan dan dalil-dalil yang membolehkannya. Ya. Bagaimana contoh bahwa mengucapkan Ramadan dibolehkan ketika ada qarinah? Misalkan ucapan seorang sumtu Ramadana, aku berpuasa Ramadan. Jadi tidak ada penafsiran lain kecuali ketika mengatakan sumtu Ramadan, aku berpuasa bulan Ramadan. Ya. Dan yang pendapat yang terakhir ini adalah pendapat jumhur al-ulama dan termasuk yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa al-amru wasi', boleh mengatakan Ramadan, boleh mengatakan syahru Ramadan. Kenapa? Karena pertama, dalil larangan yang tadi sudah disebutkan itu adalah lemah, tidak bisa dijadikan landasan. Ya, yang kedua, yang Rasulullah SAW dalam beberapa hadis pernah mengatakan Ramadan dan juga pernah mengatakan syahru Ramadan. Lantas pertanyaannya, kenapa Al-Imam Al-Bukhari tidak memastikan, tidak dengan tegas di dalam ini menyatakan bahwa satu pendapat saja bahwa mengatakan Ramadan atau syahrul Ramadan itu dibolehkan? Imam Ibnu Hajar mengatakan karena kemungkinan, kata beliau, ihtimal bahwa para ulama yang berpendapat tidak boleh mengatakan Ramadan saja melihat dari sisi penamaan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan syahru Ramadan. Nah, kemungkinan tidak adanya kata syahru di dalam hadis-hadis hadza min tasarruf ar-ruwat. Ini adalah apa yang dilakukan oleh para perawi, ya. Sehingga untuk kehati-hatian Imam Bukhari tidak memastikan salah satu pendapat. Sehingga Imam Ibnu Hajar mengatakan hadza min as-sir atau as-sirru min adamil jazmi al-musannif bil hukmi. Nah, ini alasan kenapa Imam Bukhari tidak menjazmkan, tidak menegaskan salah satu pendapat yang telah diungkapkan tadi. Lalu kalau kita perhatikan rangkaian bab sebelumnya, Imam Bukhari lagi menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan. Begitupun di bab yang ini Imam Bukhari ingin menyampaikan keutamaan Ramadan. Kalau di bab-bab sebelumnya seperti bab saum kafarah, saum itu penutup ataupun penghapus dosa, kemudian ar-rayyan lis-shaimin, pintu salah satu pintu surga ar-rayyan dikhususkan orang-orang puasa, itu khusus untuk puasa secara umum, bukan artinya masih mencakup Ramadan, puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Tapi mulai dari bab ini Imam Bukhari mulai menyampaikan keutamaan-keutamaan khusus bulan Ramadan. Ya, dimulai dengan penamaannya, dari penamaannya saja sudah unik seperti ini. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Ya. Dan ada di antara ulama lain yang menambahkan selain bulan Ramadan itu harus ditambah dengan kata-kata syahru, yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan bulan Rajab, yang mereka kaidahkan dengan setiap bulan yang diawali dengan huruf ra. Ya, dengan dalam sebuah syair dikatakan wala tudif lafdha syahrin ila syahri ila alladhi awaluhu ra'u fadri. Janganlah kamu
menempelkan atau menyandarkan kata-kata syahr, kata bulan kepada bulan, kecuali bulan-bulan yang awalnya ada huruf ra, seperti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Rajab. Diungkapkan alasannya karena Rabi' itu, kalau misalkan seseorang mengatakan adfa'u daini, masalan adfa'u daini fi Rabi', aku akan membayar hutangku pada Rabi'. Kemungkinan maknanya Rabi' itu bulan Rabiul Awal, atau maknanya adalah musim semi. Sehingga kalau tidak ditambahkan syahru, tadyi' hukuk al-muslimin. Ya, kata yang berpendapat ini akan menghilangkan hak-hak kaum muslimin. Kita masuk di dalam hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Sudah kita sampaikan biografi singkat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ini hadis pertama. Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Ini wajhud dilalah, pendalilan yang pertama, idza jaa ramadhanu. Ya, tidak memakai syahru, menunjukkan ini atau ini merupakan dalil bolehnya seseorang mengatakan Ramadhanu tanpa didahului dengan kata syahru atau bulan. Ya. Futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu surga. Ya. Sudah kita sampaikan bahwa surga itu terdiri dari 8 pintu. Nah, di bulan Ramadan ini semua pintu surga dibuka. Ya, inilah keutamaan bulan Ramadan. Ya. Bisa maknanya dibukakan pintu-pintu surga itu hakiki, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surga di bulan Ramadan ala wajhin la ya'lamuhu illallah, yang kaifiyahnya, tata caranya bagaimana dibuka surga tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa bermakna bahwa di bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan atau memberikan al-minah al-ilahiyah, al-ata ar-rabbaniyah, memberikan karunia dan pemberian yang sangat banyak sekali. Ya, maghfiratul dzunub, diampuninya dosa-dosa, rif'atud darajat, diangkatnya derajat kita, kemudian juga tad'if al-hasanat, mudha'af al-hasanat, kebaikan dilipat gandakan. Maka diungkapkan pintu-pintu surga dibuka karena amalan-amalan solih sangat mudah sekali untuk dilakukan di bulan Ramadan ini. Yang biasanya tidak rajin membaca Al-Quran menjadi rajin, yang sudah rajin semakin rajin lagi. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dari futihat abwabul jannah juga kita bisa mengambil dalil bahwa surga itu sudah diciptakan dan ada disiapkan untuk kita kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Berbeda dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mereka mengatakan bahwa surga itu belum diciptakan. Seandainya diciptakan, maka kelak di hari kiamat akan ikut hancur. Karena Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini akan dihancurkan, termasuk surga dan neraka. Tapi tentunya kita sudah mengetahui di dalam ilmu usul ada yang disebut am makhsus, dan ini pun termasuk am makhsus, keumuman yang sudah dikhususkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surah Al-Ahqaf misalnya ayat 25, Allah mengatakan tentang kaum Ad,
yang diazab oleh Allah berupa angin topan selama 7 malam dan 8 hari. Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin yang Allah kirim itu tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu, ya. Ini umum, tapi dikhususkan baik dengan dalil yang lain atau dengan dalil hissi. Kita melihat langit, bumi sampai sekarang masih ada. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tudammir kulla syai'. Begitupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan, itu adalah maksus keumuman yang sudah dikhususkan. Begitupun dalam ayat Al-Qur'an yang lain, banyak sekali ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa neraka dan surga itu sudah disiapkan, dan sudah ada. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang alu Fir'aun, ya, Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun itu setiap pagi dan setiap petang diperlihatkan, dipertontonkan kepada mereka neraka jahanam. Sampai Abdullah ibnu Umar itu setiap datang waktu sore, beliau mengatakan aqbala al-lailu wa adbarun naharu urida al-alu fir'auna ilan nar atau alan nar. Kata Abdullah bin Umar, malam hari telah tiada, hari telah sirna, malam hari telah datang, dan pada waktu inilah neraka ditontonkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ataupun dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, hadis Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW diperlihatkan azab-azab yang ada di neraka dan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ataupun hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang laporannya neraka, ishtaqatin nar ilallah, neraka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, akala ba'di ba'dan, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha aw fa'adzina lahu binafsaini, nafsun fis syita wa nafsun fis sayf, fahuwa asyaddu ma tajiduna minal harb wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Dikatakan dalam hadis ini, neraka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami memakan sebagian kami dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk bernapas di musim panas, sehingga kita merasakan betapa panasnya ketika datang musim panas, dan bernapas di musim dingin sehingga kita merasakan begitu dinginnya, ya. Dan yang terakhir, hadis yang ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara yang menggelegar, dan Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Kata para sahabat, tidak tahu wahai Rasulullah, Allah Rasulullah alam. Ini adalah suara batu yang dilemparkan dari permukaan neraka dan baru sampai ke dasarnya setelah melewati waktu 70 tahun lamanya. Ini beberapa dalil yang menetapkan bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini membuat kita termotivasi untuk selalu beramal soleh, karena sudah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan surga untuk kita, dan juga menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan nerakanya bagi orang-orang yang ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Futihat abwaab idza jaa Ramadan, futihat abwaabu al-jannah. Kemudian hadis yang selanjutnya dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadhana futihat abwaabus sama. Apabila masuk atau datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit. Di sini bisa kita lihat hadis dari Abu Hurairah yang pertama tidak memakai kata syahru, dan hadis yang ini memakai kata syahru. Nah, inilah yang menguatkan pendapat jumhur dan pendapat Imam Al-Bukhari sendiri, bahwa Ramadan itu bisa kita mengatakan Ramadan atau mengatakan syahru Ramadan. Futihat abwaabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, ya. Imam Ibnu Battal mengatakan hadis ini yang disebut dengan abwaabus sama adalah abwaabul jannah, dengan qarinah, dengan petunjuk lain setelahnya wa ghulliqat abwaabu jahannam, dan ditutup pula pintu-pintu neraka. Ini juga menunjukkan keutamaan di bulan Ramadan, dibukakannya pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga.
Artinya kita dimudahkan untuk beramal soleh dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya, ya, sebagaimana dalam firman Allah, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kalau pintu-pintu surga sudah kita bahas sebelumnya, dan yang belum dibahas adalah pintu-pintu neraka. Kita sudah sampaikan bahwa surga itu terdiri dari 8 pintu. Begitupun neraka terdiri dari 7, sedangkan neraka terdiri dari 7 pintu. Hal ini kalau dalil dari Al-Quran tentang 8 pintu surga itu hanya dibantu dengan dalil-dalil hadis, sementara neraka dengan nas yang jelas, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Ya, jumlah pintu di dalam neraka itu dengan nas di dalam Al-Quran bahwa jumlahnya ada 7 yang dikumpulkan oleh para ulama, yaitu pintu Jahannam, Jahim, Hutamah, Hawiyah, kemudian Ladha, Sa'ir, dan Saqar. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan pintu itu adalah tingkatan atau lapisan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak, ya, bahwa beliau mengatakan bahwa lantai yang paling atas, ya, kita lihat lantai yang paling atas neraka itu adalah orang-orang al-muwahhidun, orang-orang ahlu tauhid yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dibersihkan dulu. Yang kedua, lantai kedua, Ad-Dhahhak mengatakan adalah orang-orang Nasrani, dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi, dan lantai keempat adalah As-Sabi'in, ya, penyembah bintang, dan yang selanjutnya adalah Majusi, penyembah matahari. Dan lantai ke-6 adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan paling bawah adalah orang-orang al-munafiqin. Ini mengenai pintu-pintu ataupun lapisan tingkatan neraka Jahannam yang harus kita waspadai, selalu mengingatnya, ya, akan hal ini sehingga kita tidak memberanikan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Maksudnya, ya, mungkin ini adalah makna hakiki bahwa setan-setan dibelenggu ala wajhin la ya'lamu illallah, ya, dibelenggu yang tidak tahu bagaimana cara membelenggu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang mukmin, ya, tidak berleluasa untuk beramal saleh, ya. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini setan ataupun syayatin seperti merasa sempit dibelenggu karena orang-orang pada rajin beribadah, ya, seakan-akan dirinya merasa sempit dan terbelenggu, ya. Nah, kalau misalkan dikatakan bagaimana katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, ini banyak sering kita mendapat pertanyaan ini. Katanya setan di bulan Ramadan ini dibelenggu, tapi kok kita masih bisa bermaksiat, masih banyak orang yang berani tidak berpuasa bahkan dengan terang-terangan. Kita harus ingat bahwa setan itu hanyalah tazin, setan itu hanyalah menggoda kepada kita untuk menggelincirkan, ya, sementara yang paling berpengaruh pada jiwa kita adalah an-nafs, hawa nafsu, ya. Mungkin setannya dibelenggu, tapi hawa nafsu kita bersama kita kemanapun kita berangkat, dimanapun kita berada. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 30 tentang kisahnya Qabil dan Habil yang membunuh saudaranya, yaitu Qabil membunuh Habil. Allah mengatakan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Maka nafsunya Qabil itu telah memprovokasi Qabil untuk membunuh saudaranya. Maka Qabil membunuh Habil sehingga termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita jangan merasa tenang di bulan Ramadan setan dibelenggu. Ingat bahwa hawa nafsu kita juga mempunyai peran penting, ya, dalam amal baik kita. Kemudian hadis yang terakhir, hadis dari Abdullah bin Umar. Ini idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal maka aftiru,
berbukalah, artinya masuk ke dalam hari raya. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau seandainya tidak kelihatan, maka jadikanlah Sya'ban menjadi 30 hari, sebulan penuh. Ini tentunya akan dibahas di hadis-hadis berikutnya di dalam bab khusus. Hanya saja kenapa dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam bab sini sementara tidak ada kata-kata Ramadan. Kata setelahnya dikatakan tadi idza ra'aitumuhu, hak dhamir atau kata ganti di sini kembali kepada hilal Ramadan. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, sehingga penjelasan hadis ini insyaallah akan kita jelaskan pada bab yang khusus menjelaskan tentang masuk bulan Ramadan dan masuk hari raya Idul Fitri. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.